Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1043. 8 pedang terbang bersama menghancurkan dunia. Meskipun kipas lipat merah merupakan salah satu dari 7 harta karun penjaga Gunung 7 Kipas, di tangan Li Ziqian yang hanya berada di puncak level transformasi dewa, ia hanya dapat mengerahkan 1/10 atau 1/12 kekuatannya dan tidak dapat menandingi kekuatan-kekuatan magis. Dalam sekejap, Li Ziqian dengan tegas membuang kipas lipat merah itu, dan melarikan diri dengan cepat ke belakang. Saat dia menyadari lawannya telah menembus alam kekuatan supernatural, Li Ziqian tahu betul bahwa dia pasti akan kalah dalam pertempuran hari ini. Berlari dengan tegas, namun Chu Chen telah waspada terhadap pelarian Li Ziqian. Pria ini kejam. Dia tidak hanya ingin menangkap dewi kecil itu, tetapi dia juga ingin membunuhnya dan Song Yan karena dewi kecil itu mempunyai pemilik. Selain itu, monster gurita dan 2 paus pembunuh raksasa terbunuh dan 1 terluka parah akibat serangannya. Jika memungkinkan, Chu Chen akan berusaha sekuat tenaga hari ini untuk menjaga Li Ziqian tetap berada di wilayah laut ini. Hanya ada 1 warisan Gunung Qishan, karena saudara Feng telah menjadi penerus Gunung Qishan, tidak perlu bagimu untuk ada. Chu Chen bergerak dan mengambil kipas lipat merah yang ditinggalkan Li Ziqian. Dia kemudian bergegas mengejar dan mencegat Li Ziqian sebelum dia mencapai perahu kecil. Saudara laki-laki, gadis yang memakai rok pendek itu tiba-tiba menjadi pucat, menatap pemandangan di depannya dengan rasa tidak percaya. Kakak beradik itu aslinya berasal dari keluarga biasa. Beberapa waktu yang lalu, temperamen sang kakak berubah drastis, seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Setelah itu, keluarga mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Gadis yang memakai rok pendek merasa hidupnya tiba-tiba menjadi lebih baik, dan dia mulai merasa senang. Apapun yang disukainya, tidak peduli apapun itu, saudaranya akan memberikannya kepadanya. Bahkan pernah ada teman perempuannya yang membuatnya marah akan sesuatu, dan gadis yang memakai rok pendek itu pun menangis kepada kakaknya. Keesokan harinya, teman wanitanya menghilang dan tidak ditemukan hingga sekarang. Tak seorang pun terlihat hidup, dan tak ada mayat yang terlihat. Di mata gadis yang memakai rok pendek, kakaknya maha kuasa. Kakakku berubah menjadi dewa dalam semalam. Tetapi sekarang, saudara saya dikejar dan dipukuli sedemikian rupa sehingga ia harus melarikan diri ke segala arah. Gadis yang memakai rok pendek itu benar-benar panik. Dia melihat sekelilingnya dan segera berteriak kepada para pengikutnya, "Kalian, cepatlah dan bantu." Beberapa pengikut saling memandang, wajah mereka menunjukkan ketakutan dan ketidakberdayaan, dan suara mereka bergetar. "Nona, kami tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini." Kamu hanya takut mati?" Gadis berok pendek itu berteriak, "Kalau kamu tidak menyelamatkan adikku, akulah yang akan menyelamatkannya." Sambil berbicara, gadis berok pendek itu menyalakan perahunya tanpa ada yang memperhatikan, dan bergegas menuju tempat Li Ziqian berada. "Saudaraku, aku di sini untuk menyelamatkanmu," teriak gadis yang memakai rok pendek.
Li Ziqian hampir tidak bisa bernapas di bawah tekanan Chu Chen. Tiba-tiba dia mendengar suara di belakangnya. Cahaya yang menyilaukan mata bersinar. Dia berpura-pura dan tiba-tiba berbalik. Dia jatuh di bawah perahu. Dia menjepit leher gadis berok pendek itu dengan satu tangan dan melambaikan telapak tangannya pada saat yang sama. Beberapa pengikut di perahu berteriak dan terlempar keluar, jatuh ke laut dalam. "Jangan datang ke sini," Li Ziqian berteriak pada Chu Chen. "Jika kamu datang ke sini, aku akan membunuhnya." Gadis yang memakai rok pendek itu menjadi pucat pasi. Tenggorokannya terjepit erat dan dia hampir tidak bisa bernapas. Tanpa sadar dia mengulurkan tangan dan mencoba menyingkirkannya. Namun, tatapan mata Li Ziqian saat ini terlihat gila. Menatap Chu Chen. "Apa kau mendengarku?" Chu Chen menatap Li Ziqian dan tersenyum. "Ini adikmu. Apa hubungannya denganku? Baiklah, kalian berdua bersaudara bisa pergi ke neraka bersama-sama. Dan kalian tidak akan sendirian lagi." Saudara laki-laki, gadis berok pendek itu tidak menyangka bahwa sang kakak yang selama ini menyayanginya justru tega mengorbankan nyawanya demi mengancam musuh. Suara gadis yang memakai rok pendek itu sangat sulit dan seluruh tubuhnya gemetar. Wajah Li Ziqian muram. Dia tahu, tentu saja, bahwa si pembunuh Tao Hua tidak akan pernah membiarkannya pergi karena nyawa orang asing. Tetapi dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Li Ziqian jelas merasa bahwa si pembunuh Tao Hua bertekad untuk mengakhiri hidupnya hari ini. Li Ziqian melihat sekelilingnya. Di bawah tekanan pedang panjang Liu Siwan, Paus Kaisi berada dalam situasi yang sangat canggung dan harus bertahan dengan susah payah. Pemimpin kebangkitan telah mengeluh, Ron dipenuhi bekas luka. Dalam konfrontasi puncak ini, di medan pertempuran di mana-mana, pihak mereka tidak mampu memimpin di manapun. Jika Anda ingin melarikan diri, Anda hanya dapat mengandalkan diri sendiri. Li Ziqian telah mengatur napasnya. Tiba-tiba, Li Ziqian mengambil gadis berok pendek di tangannya sebagai senjata tersembunyi dan melemparkannya ke arah Chu Chen. Gadis itu menjerit dan meludahkan darah. Dampak lemparan Li Ziqian sangat hebat. Saat Chu Chen menangkap gadis berok pendek itu dengan satu tangan, gadis itu sudah koma. Ketika Chu Chen menurunkan gadis berok pendek itu dari perahu, dia mendongak dan melihat sosok Li Ziqian telah melesat keluar dari jarak 200 meter. Chu Chen menyipitkan matanya sedikit dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Dalam sekejap, 8 pedang panjang melayang di belakang Chu Chen, dengan ujung pedang mengarah ke belakang Li Ziqian. Menghunus pedang, teriakan ringan, 8 pedang terbang bersama-sama. Pada saat ini, Dewa Perang Bunga Persik tampaknya telah berubah wujud menjadi pedang kuno abadi, berdiri tegak di dunia yang jauh di dalam laut. Memanggil, 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 yang didengar semua orang hanyalah suara energi pedang yang menerobos udara, melintasi antara langit dan bumi. Li Ziqian menghindari pedang pertama. Li Ziqian mati-matian menangkis pedang kedua dan memuntahkan darah. Pedang ketiga menembus langsung tubuh Li Ziqian. Pedang keempat menghancurkan jiwa Li Ziqian. Pedang kelima, pedang keenam, pedang ketujuh, pedang kedelapan, semata-mata demi membangun momentum dan menghabisi lawan.
8 pedang terbang bersama, menghancurkan bumi. Hampir semua mata tertuju pada Dewa Perang Bunga Persik. Pada saat ini, mereka benar-benar merasakan kekuatan Dewa Perang Bunga Persik. Ini adalah peri pedang bunga persik. Saya tidak bisa tidak memikirkan Chu Jianxian, Dewa Perang Bunga Persik dan Chu Sang Pahlawan. Mungkinkah mereka berasal dari garis keturunan yang sama? Mereka semua berasal dari Tiongkok. Kekuatan yang baru saja ditunjukkan oleh Dewa Perang Bunga Persik mungkin lebih besar daripada pahlawan Chu. Selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Jika aliansi baru tidak melakukan tindakan yang sangat penting, Dewa Perang Bunga Persik tidak akan pernah melakukan tindakan yang sangat penting. Sekarang para dewa utama aliansi baru pasti menyesalinya. Ledakan tepat ketika semua orang masih terkagum-kagum dengan kekuatan dahsyat Dewa Perang Bunga Persik. Sebuah ledakan terdengar dari medan perang di sisi lain, tidak mau ketinggalan. Desir, 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 benar saja, banyak mata yang tertarik padanya. Pria misterius berpakaian hitam yang berjalan keluar dari istana nomor 1 dengan paksa menekan pemimpin kebangkitan. Dia melambaikan telapak tangannya dan menyerangnya. Pemimpin kebangkitan dikalahkan selangkah demi selangkah. Dia memegang perisai ajaib kuno di tangannya untuk menahan serangan pria misterius berpakaian hitam. Kekuatan telapak tangan itu menimpa perisai, dan suara gema yang ditimbulkannya sangat keras. Jiang Kufeng sangat gembira. Inilah efek yang diinginkannya. Dengan punggungnya menghadap semua makhluk hidup, dia mendaratkan telapak tangannya pada perisai itu. Tiba-tiba perisai itu pecah, terbelah menjadi 5 bagian, dan jatuh ke permukaan laut. Jiang Kufeng terdiam sejenak, menatap pemimpin yang telah bangkit, dan mengangkat alisnya. Kali ini, pemimpin kebangkitan mengerti. Saya merasa sangat sedih dan marah. Apa artinya? Dia sebenarnya ingin mendapatkan perisai lainnya. Pria keji ini benar-benar ingin mempermalukanku seperti ini. Saat pemimpin kultus kebangkitan gemetar karena marah, pria di seberangnya mengangkat alisnya ke arahnya lagi. Bab 1044. Kesempatan sekali seumur hidup. Jiang Kufeng adalah pria yang sangat murni. Hari ini adalah kesempatan langka untuk memamerkan kekuatannya di depan orang lain, jadi Jiang Kufeng tentu ingin menghargainya. Ketika Jiang Kufeng melihat Chu Chen menghunus 8 pedang pada saat yang sama dan membunuh Li Ziqian, dia menjadi sedikit cemas. Dia merasa ketenarannya akan dibayangi oleh Chu Chen lagi. Chu Chen pastilah musuh bebuyutannya. Jadi, Jiang Kufeng ingin melakukan pembalikan popularitas yang mengejutkan. Ia ingin menghancurkan 8 perisai pemimpin yang bangkit kembali itu dengan satu tarikan napas dan menggelar pertempuran ofensif dan defensif pamungkas. Jika berhasil, pasti akan mengejutkan seluruh penonton. Akan tetapi, tidak peduli seberapa besar dia mengangkat alisnya atau mengedipkan mata, pemimpin kebangkitan hanya melotot marah ke arahnya. Tidak memberikan muka sama sekali. Jiang Kufeng juga marah. Dia mengayunkan telapak tangannya dengan liar, memukul wajah pemimpin yang telah bangkit itu dengan sekuat tenaga. Karena tidak ada 8 perisai, maka potong saja pemimpin kebangkitan menjadi beberapa bagian. Suara gemuruh itu menyapu lautan.
Kekerasan yang dilakukan Jiang Kufeng secara tiba-tiba kembali menarik perhatian, dan beberapa orang berseru, pria misterius yang keluar dari istana nomor 1 ini juga sangat kuat. Dibandingkan dengan dewa perang bunga persik, dia masih sedikit lebih rendah. Pemandangan 8 pedang yang beterbangan bersama-sama sungguh mengejutkan, khususnya orang yang tewas di bawah pedang ini adalah Guru Li yang misterius, yang kekuatannya tidak terduga. Dibandingkan dengan Guru Li, kekuatan pemimpin yang bangkit masih jauh lebih rendah. Ledakan, terdengar lagi suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Kali ini datangnya dari Paus Rieusek, berbeda dengan mentalitas kinerja Jiang Kufeng. Paus Kaisi dipaksa ke dalam situasi putus asa. Saat ia dalam bahaya dan hampir terpotong dua oleh pedang Liu Siwan, Paus Kaisi akhirnya mengayunkan paku suci kekaisaran di tangannya. Paku suci istana kekaisaran menghantam pedang panjang di tangan Liu Siwan. Dalam sekejap, terdengar suara dentuman keras. Tubuh Liu Siwan pun terguncang agak jauh. Pedang panjang di tangannya pun pecah berkeping-keping. Di tangan Liu Siwan, hanya tersisa gagang pisau. Jika Liu Siwan tidak waspada terhadap paku suci kekaisaran Paus Kaisi, dia akan terluka oleh serangan ini. Meski begitu, Liu Siwan merasakan darah mendidih di dadanya dan tanpa sadar menutupi dadanya. Paus Kaiser tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Matanya langsung tertuju pada gagang pisau di tangan Liu Siwan. Bagi seorang pendekar pedang, kehilangan pedangnya bagaikan patah lengan. Pada saat ini, Liu Siwan tidak hanya kehilangan pedangnya, tetapi tubuhnya juga terkena dampak dari kekuatan paku suci istana kekaisaran. Paus Kaiser segera menyadari bahwa ini adalah sebuah kesempatan. Awalnya dia ingin mengayunkan paku suci kekaisaran lalu berbalik dan melarikan diri, tetapi sekarang dia tidak mau melakukannya. Kesempatan sekali seumur hidup, Paus Kaisi tidak ingin melewatkannya. Dalam sekejap mata, Paus Kaisi memegang tongkat kerajaan dan bergerak maju menuju Liu Siwan. Pada saat ini, seluruh tenaganya dikerahkan secara maksimal. Dia harus memanfaatkan kesempatan sekilas ini dan membunuh Liu Siwan. Paus Kaisi menatap gagang pisau di tangan Liu Siwan dan tak dapat menahan senyum dan mencibir. Tanpa pisau, Anda seperti harimau yang taringnya dicabut. Paus Rieusek merasa seolah-olah situasi tiba-tiba berbalik, dan rasa percaya dirinya meningkat pesat. Liu Siwan tercengang. Menurut pendapat Paus Rieusek, dia hanya ketakutan. Anda tidak menduganya, kan? Bukan saja aku tidak melarikan diri, tetapi aku juga melakukan serangan kejutan. Paus Kaiser tersenyum tipis. Tongkat kerajaan itu bagaikan kilat, menusuk ke arah dada Liu Siwan. Chu Chen yang berada jauh tidak sanggup menonton dan wajahnya sedikit berkedut. Paus Kaisi benar-benar menindas Liu Siwan yang tidak membawa pisau di tangannya. Memanggil, cahaya pedang itu sedingin es. Tubuh Paus Kaiser tampak terdiam di udara. Dia masih memegang tongkat kerajaan di tangannya, tetapi tubuhnya tidak dapat bergerak. Jelaslah di tangan Liu Siwan hanya ada gagang pisau. Namun dalam sekejap mata, dia tiba-tiba mengayunkan cahaya pedang. Pedang bersinar di tangan sang pendekar.
Ini aneh sekali. Paus Kaisi benar-benar pergi menemui hantu. Pedang Liu Siwan langsung menusuk tenggorokan Paus Kaisi. Tidak ada kesempatan untuk menggunakan paku suci terakhir dari istana kekaisaran. Jiwa Paus Kaiser melayang ke udara, mencoba mencari secercah harapan terakhir. Tetapi Liu Siwan lebih cepat, memegang pedang panjang dengan cahaya yang menyilaukan. Maaf, pendekar pedang hanyalah penyamaranku. Pedang Liu Siwan menembus jiwa Paus Kaisi. Identitas asliku adalah seorang pendekar pedang. Dengan suara keras, jiwa itu hancur berkeping-keping karena rasa tidak mau yang kuat. Kerumunan di kejauhan berseru lagi, itu pedang lagi, pedang abadi Tiongkok mengguncang lautan. Siapa yang mengira bahwa Liu Siwan yang tampak muda ini sebenarnya menyembunyikan kekuatan aslinya? Orang-orang kuat di kubu ini benar-benar lebih kuat dari satu sama lain. Pertempuran ini akan segera berakhir. Jiang Kufeng, yang berada di kejauhan, memandang Liu Siwan dengan sedikit rasa iri. Dia juga ingin mengalahkannya dan mempermalukannya dengan kata-kata, tetapi dia tidak punya pilihan selain memukul pemimpin yang bangkit di depannya sambil mengedipkan mata padanya dan mengangkat alisnya untuk menunjukkan penghinaannya. Mata pemimpin yang bangkit kembali terbelalak. Pada saat ini, dia bahkan tidak berani marah. Dia dengan putus asa bergerak ke arah Ron. Karena di belakang Ron ada pasukan dewa. Tim yang dibentuk oleh 70 master bela diri kuno di alam transformasi ilahi ini adalah harapan terakhir mereka. Jika anggota tim ini bertarung sendirian, tidak ada yang bisa bertahan lebih dari 3 gerakan melawan Peach Blossom, God of War dan lainnya. Namun, jika mereka bersatu, masih ada peluang untuk menciptakan cara bagi mereka untuk bertahan hidup. Pemimpin kebangkitan bergegas menuju Ron, tetapi saat ini, Ron sedang mundur ke arah kapal perang. Lolos. Dalam pertempuran hari ini, aliansi baru telah kehilangan 3 dewa utama. Bentuk formasi, Ron berteriak. Para anggota tim dewa segera berkumpul, membentuk formasi, dan bergegas menuju ke 4 Raja Binatang. Ledakan, pemimpin yang dibangkitkan itu terlambat 1 langkah. Sebelum dia bisa menyerbu ke dalam formasi yang dibentuk tim dewa, Jiang Kufeng menghancurkan jiwanya dengan telapak tangan. Dia meninggal dan jasadnya jatuh ke laut. Jiang Kufeng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dalam situasi ini, akan lebih tepat jika saudara Feng berkata, jika Jiang Kufeng tidak lahir, lautan akan gelap selamanya. Suara Chu Chen terdengar di telinga Jiang Kufeng. Jiang Kufeng tiba-tiba merasa tidak enak badan. Aku membuka mulutku tanpa sadar. Setelah beberapa waktu, saya harus menyerah. Mengapa Anda mengingatkan saya akan hal ini? Jiang Kufeng adalah orang yang mengejar kesempurnaan. Pada saat ini, perkataan Chu Chen tadi terus terngiang dalam pikirannya, membuatnya merasa tidak nyaman. Beberapa orang berkumpul bersama, dan keempat Raja Binatang menyerang formasi tim dewa. Liu Siwan tanpa sadar melirik Jiang Kufeng. Yang paling membuatnya terkesan adalah Jiang Kufeng selalu hanya mengizinkan dia melihat profilnya. Kemampuan ini saja bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Kapal aliansi baru sedang mendekat. Liu Siwan mengangkat alisnya.
Ron ini ingin menggunakan kekuatan tim pertempuran dewa dan kapal-kapal untuk melarikan diri. Bersambung.